Selain di YouTube, konten ini juga bisa kalian dengarkan secara audio di Spotify dan platform-platform penyedia podcast lainnya. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen sih. Sini aku ceritain hadir setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Dan kalian juga bisa dengarkan di Spotify dan platform podcast lainnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen pertama. Viral. Aduh, kok udah di Instagram nih kenapa setiap caption itu ada kata viral dan titik 3 gitu ya. Tapi ini memang benar-benar viral sih. Indonesia jadi sorotan karena karena ada seorang oknum ya yang mengunboxing sembarangan di sirkuit Mandalika. Jadi jelang World Superbike ya kan, tim Aruba.it Ducati motornya pembalap Michael Ruben Rinaldi itu di unboxing. Nggak di unboxing, iya seharusnya kan itu motor itu nggak boleh diapa-apain dulu ya, karena juga yang boleh mengotak-ngatik itu atau hanya boleh membuka itu ya montir lagi ya, timnya yang boleh, nggak boleh orang lain. Ini mungkin dia siapa gitu, kabarnya untuk konten doang, kabarnya anjing kali. Padahal itu kan rahasia ya, kayak gini, kayak kalau main bola terus tuh masuk ke ruang ganti pemain lawan gitu. Sementara si tim Ducati ini kan nggak tahu ini si orang ini siapa nih, kok tiba-tiba mungkin dia pegawai Mandalika atau gimana, atau staff dari Indonesia. Tapi ya malu-maluin sih, katrok gitu. Kenapa sih? Memang sesuatu yang untuk pertama kali terjadi di Indonesia tuh selalu orang-orangnya jadi katrok gitu ya. Ya jujur aja, kalau aku juga kerja ada di sana dan aku nggak tahu apa-apa, mungkin ya katrok kayak dia juga. Jadi ya udahlah, jangan terlalu menghujat. Kalau biasa ini kan memalukan Indonesia ya. Kita kompak kenapa sih? Kalau kayak gini jangan diviralkan gitu. Oh ini udah diam-diam aja. Kalaupun diviralkan sama media-media house konten, ya udah kalian nggak usah komen gitu. Nggak usah kasih engagement, malu kita. Udahlah, cukup tahu aja, nggak mungkin kalian nggak tahu kan, tapi nggak usah komen gitu, biar engagement nggak terlalu tinggi. Tahu lah netizen Indonesia kan militan ya, apa aja kalau viral pasti jadi trending dunia. Serem bro, serem, malu kita ya kan. Tapi ngomong-ngomong masalah viral ya kan, kemarin kayak ketinggian. Oke, kurang. Beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah ada tuh anak bayi yang lagi viral. Nggak anak bayi sih, anak lah ya, karena udah nggak bayi lagi kabarnya. Anak yang viral karena orang tuanya ngurus akte kelahiran nggak bisa gitu, karena namanya kepanjangan, bisa sampai 19 kata gitu. Itu kejadian di Tuban beberapa minggu yang lalu. Si orang tuanya ini ngasih nama pakai 19 kata dan nggak bisa dijadikan akte karena namanya itu panjang. Ini aku bacain ya, karena aku nggak ingat juga bacain. Nama awalnya itu Rangga Madipa Sutrajiwa Kordosega Akre Kaya Askala Mugal Ilkhanat Akbar Sahara Pi Tarik Ziyad Syaifuddin Kutus Koshala Sura Talenta. Jadi dia susah gitu ngurus akte kelahirannya, bahkan ke Disduk Capil juga nggak gimana gitu, susah lah karena emang panjang kan, gimana nulisnya gitu, bayangkan lah. Padahal ketika ditanya sama orang tuanya, ini panggilan si anak ini siapa, dia bilang Kordo. Kenapa nggak namanya lebih pendek gitu kan, Kordo kan, panggil nama ininya Ivan Cordoba kan keren, pemain Inter. Gitu. Terus tuh
ternyata sekarang udah dinegosiasi sama kepala dinas catatan sipil Tuban. Kebetulan namanya kalau nggak salah Zudan ya. Bentar. Namanya ya Zudan, bapak itu. Jadi sekarang namanya R. Akbar Zudan Kordo Sega Sura Talenta. Tetap panjang juga. Tetap R-nya aku nggak tahu ya. Akbar Zudan Kordo Sega Sura Talenta 1 2 3 4 5 6. Kalau sama R-nya itu ada Rahmat atau Rivaldo atau Roberto, 7 kata. Lumayan panjang juga. Panggilan Kordo juga. Kadang-kadang gini ya. Kayak aku ngasih nama anak juga. Yang pertama tuh 2 kata. Wah, ada notifikasi Shopee. Oke, kita lanjut. Pertama tuh 2 kata, Randra Erabani. Artinya tuh bangsawan yang taat dan soleh kan. Ya kita ngasih nama itu memang karena kita ada menyelipkan doa di dalamnya kan, di dalam namanya itu. Yang kedua itu lumayan panjang tuh, Arunika Faranisa Welgi, 3 kata. Sinar mentari pagi, pembuat bahagia, Welgi itu nama aku dan istri. Jadi sinar matahari pembuat bahagia aku dan istri gitu. Sedai gitu. Jadi aku berharap kehadiran dia itu membuat kami makin bahagia gitu ya kan. Terbukti memang. Kita sudah pisah ranjang. Tapi yang namanya anak itu kita selalu berharap menjadi kita sebenarnya kalau dibilang investasi jangka panjang bisa iya bisa enggak ya kan. Karena sejujurnya kalau dari kacamata orang dulu itu memang investasi jangka panjang. Kalau aku sih enggak sih. Kadang iya. Kadang kalau kita berharap sesuatu berarti iya kan. Kalau kita mengeluarkan biaya tanpa berharap kembalinya sekarang, berarti itu investasi jangka panjang. Tapi sebenarnya kita nggak berharap kembali, berharap dia bahagia aja, karena kebahagiaan dia itu kan kebahagiaan kita juga. Berarti ya kembalinya rasa bahagia itu kan. Oke, sedap kali. Tapi ngomong-ngomong soal anak tadi, kita berharap ngomong-ngomong soal berharap tadi, kita pasti berharap anak itu jadi sesuatu. Ada banyak tuh orang-orang tua yang berharap anaknya jadi polisi, bahkan dari bayi gitu. Apalagi anak-anak calon casis yang anak-anak orang tua yang dulunya pernah ngelamar polisi dan gagal, pasti dia berharap tuh anaknya bakal jadi polisi. Oke lah bapak gagal, nggak apa-apa, tapi kau jangan sampai gagal. Kan gitu kan. Jadi tadi tuh ada konten yang lagi viral. Aku lihat tuh di Instagram tadi. Sebenarnya konten TikTok sih, cuman diupload ke Instagram karena aku jarang buka TikTok, jarang sih, kecuali lagi mencari referensi joget-jogetan cewek yang gitulah, yang kalian tahu lah ya kan. Ya ada, aku di TikTok itu cuman cari pemuas mata aja gitu. Tapi di Instagram kan kalau yang viral terfilter ke Instagram gitu. Jadi ada satu video konten dia tulis tuh tutorial dapat pacar abdi negara gitu. Ya gini, aku lihat tuh 2 cewek itu cakep-cakep. Terus tuh caranya adalah caranya mereka dapat pacar abdi negara, walaupun kayaknya belum dapat ya. Mungkin udah ya, karena pacarnya mungkin lagi nggak makan sama dia ya kan. Dia caranya makan di warteg depan polsek. Iya keren sih. Dan dia memperlihatkan gitu video dia berdua lagi makan, terus tuh di depan dia tuh para polisi-polisi itu lagi makan juga, lagi sibuk sama makanannya masing-masing. Ya lumayan worth it sih. Tapi gini, kalau aku jadi mbak-mbak itu yang cakepnya segitu, kayaknya aku lebih milih cara jadi pacar Indra Kents. Anjing, kaya kali tuh orang, kaya tuh orang, anjing kali. Aduh. Atau jadi pacarnya siapa ya, Korigor tuh kaya juga tuh. Siapa lagi yang kaya, yang masih muda tapi kaya? Agung Hapsah kali, Chandra Liao, ini kaya tuh. Pokoknya yang jangan aparat gitu. Karena kan tanggung jawabnya besar, karena tanggung jawabnya besar, kita harus punya jiwa yang besar juga gitu. Jadi ngomong-ngomong jiwa besar, kita
udah mengakhiri segmen pertama dengan tutorial dapat pacar abdi negara tadi. Langsung aja kita masuk ke segmen kedua, curhat pelacur. Kenapa lucu ya? Jahat. Oke, kita udah di segmen kedua. Oke, segmen kedua ini ada seorang cowok. Katanya dia sih udah lama jadi penonton YouTube aku. Katanya dari konten tutorial KineMaster dulu. Dia kemarin itu masih SD bahkan, karena dia baru-baru main Mobile Legends. Sekarang dia udah SMA kelas 1. Kita bacain aja langsung ya. Oke. Curhat, dibanding-bandingin sama anak tetangga. Iya. Bang, aku penonton lama dari zaman tutorial KineMaster. Aku kelas 10 SMA. Aku nggak paham sama mulut nyokap aku yang selalu jatuhkan mental aku dengan ngebanding-bandingi dengan anak tetangga yang jauh lebih berprestasi. Aku capek bang, gimana ya bang? Ya, gimana ya? Emang kayak gitu kenyataannya dunia ini. Kalau kau berharap dunia ini ideal, ya kayaknya ekspektasimu bakal terpatahkan. Karena kita memang hidup di dunia yang nggak ideal, nggak ada ideal-idealnya sama kita. Karena dunia ini berjalan dengan balance aja gitu. Kau pikir kenapa ada Miss Universe, ada cewek satu dan cewek lain? Kita tahu semua cewek itu cantik. Kenapa harus ada Miss Universe yang juara satunya gitu dan yang lainnya nggak juara? Berarti itu memang diselenggarakan untuk jadi pembanding kan? Emang kau pikir kenapa ada kontes-kontes itu gitu? Ya, kontes-kontes itu berawal dari tetangga, dari emak-emak kau tadi. Kita semua pernah dibanding-banding, santai aja gitu, santai aja. Gini lah, kalau kau nggak punya prestasi lebih, tunjukkan kalau kau bisa berprestasi di satu bidang aja. Kau nggak perlu jago di semua bidang gitu. Kau hanya perlu ahli di satu bidang yang sangat kau kuasai. Aku yakin kau pasti mencuat ke permukaan gitu. Gitu ya. Kalau menghadapinya yang kegalauanmu itu, sebenarnya itu bukan masalah kau dibanding-bandingkan itu bukan masalahmu. Masalah itu orang tuamu. Kalau dia masih ngebanding-bandingin kau, berarti kan hati dia yang salah gitu, menilai kau gitu. Atau jadikan itu motivasi untuk jadi lebih baik lagi di bidangmu gitu. Gini dah, kalau kau ngerasa kau sakit hati, gini aja, ku analogikan aja ya. Misalnya nih, kau megang satu gelas garam kan asin ya. Nah, di sana ada kolam renang dan satu gelas air putih. Oke, kalau satu sendok ini kau masukkan ke satu gelas air putih, airnya kan asin kali tuh, bahkan nggak bisa diminum saking asinnya kan. Terus itu, kalau satu sendok garam tadi kau masukkan ke kolam renang, airnya nggak bakal asin. Nah itu dia, jadikan hatimu seluas kolam renang tadi. Jadi masalah-masalah sekecil satu sendok garam tadi itu nggak kerasa gitu. Besarkan hatimu gitu, besarkan iya hatimu. Oke lah, gitulah ya. Seperti biasa, semua masalah yang masuk kemari nggak akan jadi apa-apa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.